Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Khususnya kita akan belajar tentang tekanan hidrostatik dan hukum Pascal. Nah, apa itu fluida? Nah, sebelum kita jawab, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Jadi, berdasarkan wujudnya, benda-benda yang ada di sekitar kita bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing dari sifat benda itu tentunya memiliki keunikan masing-masing. Nah, misalnya untuk zat cair dan gas itu memiliki sifat yang unik, yaitu bentuknya selalu berubah menurut ruang yang ditempati. Nah, maka keduanya memiliki kemampuan untuk mengalir. Nah, zat yang memiliki kemampuan mengalir disebut zat alir atau fluida. Jadi, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Tekanan hidrostatik merupakan hal yang sangat mendasar dalam kajian fluida statik. Prinsip dari tekanan hidrostatik ini sama dengan prinsip yang diterapkan pada tekanan zat padat, yaitu konsep tekanan secara umum. Nah, sebelum kalian mempelajari tekanan pada fluida, seperti tekanan hidrostatik, coba kalian ingat kembali materi tentang tekanan. Nah, apa itu definisi tekanan? Nah, tekanan adalah gaya yang bekerja pada benda setiap satu satuan luas bidang yang menekan, ya. Berikutnya tekanan hidrostatis. Nah, coba kalian perhatikan video yang ada di layar. Nah, di situ kita lihat ada orang-orang yang sedang berenang di dasar laut, ya. Mungkin dari kalian ada yang pernah menyelam di tempat yang dalam, di danau atau di laut, ya. Nah, kalian mungkin bisa merasakan ketika sedang menyelam semakin dalam. Nah, apa coba yang kita rasakan? Maka kita akan merasakan adanya tekanan yang semakin besar. Jadi, semakin dalam kita menyelam, maka besar tekanan terhadap tubuh kita juga semakin terasa lebih besar, ya. Nah, itulah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, untuk lebih memahami tentang tekanan hidrostatis, kalian juga perhatikan video berikut ini, ya. Pengertian dari tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Besarnya tekanan bergantung kepada ketinggian zat cair, massa jenis, dan percepatan gravitasi.
Tekanan hidrostatik hanya berlaku pada zat cair yang tidak bergerak. Sedangkan tekanan zat cair yang bergerak akan dipelajari lebih lanjut dalam mekanika fluida. Nah, kita lihat di sini untuk besarannya ya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada fluida di dalam sebuah bejana berbentuk persegi panjang. Nah, ketinggian atau kedalaman fluida adalah H. Di sini panjang alasnya P dan lebarnya adalah L. Nah, di sini di dasar bejana ini akan mengalami tekanan yang diakibatkan oleh berat fluida. Itu sama dengan gaya berat dibagi luas bidang yang menekan. Berarti luas ini ya, luas alasnya. Nah, sehingga P atau tekanan di sini gayanya bisa kita hitung dengan M kali G, ya, massa kali percepatan gravitasi. Tentunya di sini adalah massa fluida itu sendiri. Ini dibagi A. Nah, kita tahu bahwa massa itu adalah massa jenis dikali volume. Sehingga di sini tekanan sama dengan massa jenis kali volume kali percepatan gravitasi per A atau rho Vg per A ya. Nah, volume ini berarti sama dengan volume si zat cair ini adalah panjang kali lebar dikali tinggi, P dikali L dikali H. Nah, dan juga di sini luas penampang di sini adalah panjang kali lebar, berarti di sini P kali L ya. Nah, karena di sini sama ada P kali L, ini yang atas P kali L-nya dengan yang bawah ini habis dibagi. Sehingga di sini tekanannya bisa kita hitung massa jenis kali percepatan gravitasi dikali H atau rho GH. Ya, ini untuk menentukan tekanan hidrostatis atau tekanan yang diakibatkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, bagaimana kalau kita ingin menentukan gaya hidrostatis? Nah, ini karena gaya itu tekanan dikali A ya, berarti di sini untuk menghitung gaya hidrostatis yaitu rho GH dikali A. Nah, yang tadi Ibu bicarakan yaitu tekanan hidrostatis atau tekanan yang diakibatkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan tekanan mutlak atau tekanan absolut? Nah, tekanan mutlak atau tekanan absolut ini tidak hanya diakibatkan oleh tekanan hidrostatis, tapi dia juga dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Jadi kalau kalian perhatikan di dalam bejana ini, nanti di dasar ini selain dia mengalami tekanan karena berat fluida, dia juga mendapatkan tekanan dari udara luar. Sehingga kalau kita hitungkan tekanan totalnya atau tekanan mutlak, ini sama dengan tekanan oleh atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Sehingga tekanan absolut atau tekanan mutlak sama dengan tekanan atmosfer ditambah rho GH. Nah, dari persamaan tekanan hidrostatik bisa kita simpulkan untuk jenis zat cair yang sama, besar tekanan di dalamnya bergantung pada kedalamannya. Nah, semua titik yang terletak pada satu bidang datar yang segaris di dalam satu jenis zat cair yang diam, besar tekanan hidrostatiknya sama. Nah, itulah yang disebut dengan hukum hidrostatik. Berikutnya kita akan membahas tentang hukum Pascal. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan video berikut ini.
Nah, dari video tadi bisa kalian lihat, jadi pada ruang tertutup, ketika diberi tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan oleh fluida yang ada di dalam ini ke segala arah, ya. Nah, itulah yang disebut dengan hukum Pascal. Nah, jadi hukum Pascal itu bunyinya tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dan sama besar. Nah, untuk aplikasinya salah satunya bisa kalian lihat di video yang di bawah ini ya. Nah, ini ada piston yang sedang mengangkat mobil. Nah, ini kan mobil itu cukup berat ya. Nah, di sini ini untuk mengangkat mobil ini prinsipnya menggunakan hukum Pascal. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat slide berikut ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini prinsipnya ini ada bejana berhubungan. Nah, di sini dibuat luas penampang A1 dan A2 ini berbeda. Nah, A1 ini dibuat sekecil mungkin, sedangkan A2 dibuat sebesar mungkin. Nah, kita lihat di sini. Nah, menurut hukum Pascal, di dalam sebuah ruang tertutup, ketika diberi tekanan di salah satunya, nah ketika di piston 1 itu kita beri gaya F1, maka dia akan menghasilkan tekanan P1. Nah, ini nanti tekanan yang terjadi di sini, ini akan dirasakan sama dengan tekanan yang di sini. Jadi P1 sama dengan P2. Nah, kita tahu bahwa tekanan itu gaya dibagi luas. Berarti nanti F1 per A1 itu akan sama dengan F2 per A2. Ya. Nah, sehingga di sini untuk menghasilkan F2 yang besar, ya, maka di sini harus dibuat A2 yang sebesar mungkin dibanding dengan A1. Jadi, ini keuntungan dari aplikasi hukum Pascal ini, dengan memberikan gaya yang kecil, sekecil-kecilnya kita bisa menghasilkan gaya yang sebesar-besarnya. Jadi di sini ketika kita ingin mengangkat misalkan mobil atau truk, kita tidak usah mengeluarkan gaya seberat ini, seberat mobil atau truk, tapi kita cukup dengan memperkecil A1 dibanding A2, maka kita bisa menghasilkan di sini gaya angkat yang lebih besar. Nah, ini untuk keterangannya ya, silakan dibaca. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, kita lanjut masih di pembahasan fluida statis. Kita nanti di pertemuan berikutnya akan membahas tentang hukum Archimedes. Ya. Mungkin untuk hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.